Oke teman-teman, di sini saya mau jelaskan tentang perjalanan panjang Indonesia menuju Piala Dunia 2026 teman-teman ya. Perjalanan ini akan dimulai dengan menghadapi Brunei Darussalam pada 12 Oktober nanti teman-teman ya. Nah, ketika kita sudah bisa melewati Brunei, masih banyak tahapan yang harus kita lalui untuk mengikuti Piala Dunia teman-teman. Kita tahu bahwa peserta Piala Dunia itu sekarang bertambah dari yang sebelumnya itu 32, sekarang menjadi 48 teman-teman ya. Nah, jatah untuk Asia pun bertambah teman-teman. Yang tadinya 41 sekarang menjadi 81. 81 itu maksudnya 8 tim dari Asia itu akan lolos langsung, kemudian satu tim itu akan melakoni playoff menghadapi perwakilan dari benua lain teman-teman. Mudah-mudahan dengan bertambahnya kuota ini menjadi angin segar juga bagi kita teman-temannya. Semoga Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Kita optimis teman-temannya, tapi kita juga mesti realistis karena kita tahu kekuatan tim-tim Asia itu juga tinggi teman-temannya. Kita tahu seperti Korsel, Jepang, Arab Saudi itu rasanya sudah pasti lolos lah di tahun ini karena juga kuotanya lebih banyak. Belum lagi negara-negara lain seperti Iran, Uzbekistan, Irak dan lain-lain itu juga tim-tim yang kuat teman-teman ya. Kita untuk lolos ke Piala Asia yang jatahnya 32 tim aja kita sulit teman-teman ya. Apalagi ini jatahnya cuma 81. Nah, karena jatahnya bertambah, jadi sistem kualifikasinya juga berbeda untuk tahun ini teman-teman ya. Untuk kualifikasi Piala Dunia zona Asia untuk sekarang ini ada beberapa tahapan, yaitu ada 5 ronde atau 5 putaran teman-teman ya. Ronde 1 sampai dengan ronde 5 teman-teman. Nah, sebelumnya negara-negara Asia itu di ranking dulu teman-temannya berdasarkan ranking FIFA. Nah, kita tahu contohnya Indonesia itu sekarang ranking FIFA-nya itu 150 teman-temannya. Sedangkan Indonesia untuk Asia saja itu ranking 28. Nah, untuk Asia ini sekarang di ranking untuk ranking 1 sampai 26 itu langsung ke putaran 2 teman-temannya atau putaran grup. Sementara peringkat 27 sampai ke bawah itu sekitar 20 tim. Itu harus memulai dulu dari putaran 1 teman-teman. Jadi termasuk Indonesia teman-temannya, kita termasuk 20 negara terbawah itu mesti melakoni putaran 1. Nah, putaran 1 ini diikuti oleh 20 negara akan melakoni pertandingan 2 leg kandang dan tandang. Contohnya Indonesia melawan Brunei Darussalam teman-temannya, itu 2 leg. Nah, pemenangnya itu akan masuk ke putaran 2. Jadi nanti kalau Indonesia lolos ke putaran kedua, maka dia akan bergabung dengan Irak, Vietnam, dan Filipina teman-temannya di grup F. Jadi ketiga tim ini sudah menunggu. Jadi dari 20 negara di putaran pertama ini akan lolos 10 negara teman-temannya. Nah, setelah putaran 1 selesai, maka akan masuk ke putaran 2. Putaran 2 ini terdiri dari 26 tim yang lolos langsung, kemudian ditambah 10 tim dari ronde 1. Jadi totalnya 36 tim teman-teman. Nah, 36 tim ini akan dibagi menjadi 9 grup. Grup A sampai grup I. Dan masing-masing grup itu akan diisi 4 tim. Dan tiap grup itu akan melakoni kompetisi penuh kandang dan tandang teman-teman ya. Jadi masing-masing tim akan melakoni 6 pertandingan. Nah, peringkat 1 dan peringkat 2 dari tiap-tiap grup ini akan lolos ke putaran ketiga. Sedangkan sisanya peringkat 3 dan 4 itu langsung tersingkir teman-teman ya. Mudah-mudahan juga kita bisa melewati ini. Kalau untuk putaran pertama saya yakin kita bisa lewati Brunei. Kemudian putaran kedua kita juga punya peluang teman-teman ya. Karena seperti Filipina rasanya kita bisa kalahkan. Untuk Vietnam kita 50-50. Untuk Irak mungkin lebih sedikit di atas kita teman-teman levelnya. Nah, dari putaran kedua ini, dari 36 tim itu akan lolos 18 tim. Itu masuk ke putaran 3. Di putaran 3 ini teman-teman, itu dari 18 tim itu akan dibagi menjadi 3 grup, yang masing-masing grup itu berisi 6 tim dan akan melakoni kompetisi penuh kandang dan tandang. Jadi di tiap-tiap grup yang terdiri dari 6 tim tersebut akan melakoni pertandingan penuh atau kompetisi penuh teman-teman ya. Jadi masing-masing tim akan melakoni sekitar 10 pertandingan. Nah, juara dan runner up grup otomatis lolos teman-teman ke putaran final Piala Dunia, yaitu sebanyak 6 tim. Dari 3 grup itu, juara grup dan runner up itu langsung lolos, jadi 6 tim. Sementara peringkat 3 dan 4-nya masuk ke ronde 4 atau ronde selanjutnya. Sedangkan sisanya itu tersingkir teman-temannya. Nah, dari putaran 3 ini kan sudah lolos 6 tim teman-teman. Jadi
tinggal sisa 2+1. Nah, dari peringkat 3 dan 4 ini langsung masuk ke ronde 4 teman-teman ya. Total 6 tim dan dibagi menjadi 2 grup teman-teman. Jadi satu grup itu berisi 3 negara teman-teman ya. Dan mereka ini akan menjalani laga di tempat netral teman-teman. Dan setiap tim hanya 1 kali bertemu. Jadi totalnya cuma memainkan 2 laga teman-teman ya. Dan juara grup dari masing-masing grup ini juga akan lolos langsung ke Piala Dunia teman-teman ya. Jadi dari ronde 3 dan 4 itu sudah lolos 8 tim teman-teman ya. Sehingga tinggal 1 tiket lagi, yaitu tiket playoff. Nah, tiket playoff ini akan diperebutkan oleh 2 tim runner up-nya teman-teman ya. Jadi 2 tim runner up grup ini akan saling berhadapan 2 leg kandang dan tandang, dan pemenangnya akan ikut playoff antar benua teman-teman ya. Nah, di playoff antar benua itu nanti kita akan bertemu dengan perwakilan dari CONMEBOL, OFC, Afrika, dan 2 dari CONCACAF. Nah, begitulah alur yang bisa Indonesia lalui untuk menuju ke Piala Dunia teman-teman ya. Semoga kita mendapatkan hasil terbaik, karena target dari PSSI itu kita bisa bertarung hingga fase akhir teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Indonesia mendapatkan hasil terbaik.